Ani, kamu tidak boleh membaca sambil tiduran. Loh, memangnya kenapa, Bu? Membaca sambil tiduran tidak baik untuk kesehatan mata. Tahukah kalian posisi yang tepat untuk membaca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan ceria. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar di kelas 1 tema 2, subtema 4, pembelajaran 2, kegemaranku gemar membaca. Tentu kalian sudah siap belajar, bukan? Sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan lainnya. Hebat! Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat yang pertama, menunjukkan gambar dan mempraktekkan posisi membaca yang tepat. Yang kedua, mempraktekkan gerakan mendorong tanpa berpindah tempat dengan tepat atau disebut juga gerakan non-lokomotor. Apakah kalian memiliki kebiasaan membaca seperti Ani? Apakah kalian setuju bahwa kebiasaan tersebut tidak baik? Membaca sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan posisi tubuh yang benar dan jarak antara mata dengan buku bacaan sehingga mata kalian tetap sehat. Saat membaca, posisi duduk kalian harus tegak, tidak boleh miring ke kanan dan ke kiri. Badan kalian juga tidak boleh membungkuk ya. Selain itu, kepala tidak boleh terlalu menunduk. Jarak antara mata kalian dan buku bacaan tidak boleh terlalu dekat dan terlalu jauh. Sebaiknya kurang lebih 30 cm posisi buku bacaan harus lurus sesuai pandangan mata kalian. Membaca juga harus di tempat yang terang. Hindari membaca di tempat yang redup dan kurang cahaya. Ini dapat menjaga mata kalian agar tetap sehat. Ini juga merupakan bentuk salah satu syukur kita terhadap nikmat yang Tuhan berikan, yaitu berupa mata. Kalau begitu, coba praktekkan bersama cara membaca yang benar. Coba kalian tirukan. Hebat! Sekarang, coba kalian tentukan manakah dari gambar-gambar berikut yang menunjukkan posisi membaca yang benar. Nah, perhatikan ya. Di gambar pertama, Siti sedang membaca buku dengan posisi badan tegak. Buku diletakkan di atas meja, sehingga jarak antara matanya dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Apakah posisi membaca seperti Siti sudah benar? Ya, posisi membaca Siti sudah benar. Kemudian pada gambar yang kedua, Lani sedang membaca buku yang diletakkan di atas meja. Tetapi posisi badan Lani membungkuk ke depan, sehingga jarak antara mata dan buku menjadi terlalu dekat. Bagaimana posisi membaca Lani? Posisi membaca Lani tidak tepat, karena posisi duduk Lani saat membaca tidak tegak atau membungkuk. Pada gambar yang ketiga,
Benny sedang membaca buku. Namun Benny mendekatkan buku ke arah matanya sehingga jaraknya sangat dekat. Bagaimana posisi membaca Benny? Posisi membaca Benny kurang tepat karena jarak antara buku dan mata Benny terlalu dekat. Selanjutnya, Udin juga sedang membaca buku. Posisi badannya tegak dan buku tersebut dipegang oleh Udin di atas meja, sehingga jarak antara mata dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Bagaimana posisi membaca Udin? Ya, posisi membaca Udin sudah tepat. Bagaimana, apakah kalian sudah paham? Setelah kita belajar posisi dan jarak membaca yang tepat, sekarang kita akan belajar gerakan mendorong tanpa berpindah tempat atau disebut juga gerakan non-lokomotor. Artinya, bagian tubuh tertentu melakukan gerakan, tetapi posisi tubuh tetap berada di tempatnya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Ajaklah teman atau saudaramu di rumah melakukan gerakan ini. Pertama, berdirilah saling berhadapan. Kemudian, pertemukan kedua telapak tangan kalian. Kaki kiri berada di depan. Coba lakukan gerakan saling mendorong. Doronglah sekuat tenaga. Saat mendorong, tubuh harus seimbang. Kalian juga harus berhati-hati ya. Kalian juga bisa mempraktekkan gerakan mendorong non-lokomotor ini dengan mendorong tembok di rumah. Lakukan dengan ceria ya. Gerakan ini bertumpu pada tangan, maka akan melatih kekuatan tangan. Setelah menyimak penjelasan materi tadi, Ibu punya latihan untuk kalian. Yang pertama, praktekkanlah posisi cara membaca dan jarak antara mata dan buku yang tepat. Kedua, praktekkanlah gerakan mendorong tanpa berpindah atau gerakan non-lokomotor. Boleh dilakukan sendiri menghadap tembok, bisa juga bersama teman atau saudara. Kalian boleh mengirimkan video ini atau foto yang sedang menunjukkan kegiatan tersebut kepada ibu guru. Sekian video pembelajaran kali ini. Bila ada pertanyaan, boleh kalian sampaikan kepada guru. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi dan mempraktekannya dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.